dari kelompok 8 akan mempresentasikan makalah yang berjudul ibadah umroh. Dalam makalah ini kami membahas mengenai ketentuan dan pelaksanaan ibadah umroh. Yang kedua, mengenai undang-undang yang menaungi penyelenggaraan umroh. Yang ketiga, menjelaskan hikmah dan dari ibadah umroh. Yang pertama yaitu ketentuan dan pelaksanaan ibadah umroh. Umroh secara bahasa berarti bepergian, dan secara istilah berpergian menuju Baitullah untuk melaksanakan serangkaian ibadah umroh, yakni tawaf dan sa'i dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Ibadah umroh merupakan ibadah yang menyerupai ibadah haji, akan tapi memiliki beberapa perbedaan tertentu, yaitu seperti tidak adanya mabit di Mina, wukuf di Arafah, dan melempar jumroh. Umroh juga bisa dilaksanakan kapan saja, sedangkan haji harus pada waktu yang telah ditentukan. Hukum melaksanakan ibadah umroh yaitu fardu ain, sekali dalam seumur hidup bagi setiap muslim yang memenuhi persyaratan. Yang pertama, syarat-syarat umroh. Syarat-syarat umroh yaitu Islam, balik, berakal, sehat, merdeka, mampu. Mampu ini baik secara dalam kesehatan, mampu dalam kendaraan, bekal, dan juga biaya. Dan memiliki mahram, tapi ini khusus untuk wanita. Selanjutnya, rukun umroh. Rukun-rukun umroh ini ada 5. Yang pertama, ihram. Ihram ini beserta niat memulai mengerjakan umroh. Dan yang kedua yaitu tawaf. Tawaf ini memutari Ka'bah. Nah, syarat-syaratnya yaitu yang pertama, menutup aurat. Yang kedua, suci dari hadas dan najis. Yang ketiga, Ka'bah hendaknya di sebelah kiri orang yang tawaf. Dan keempat, tawaf dimulai dari Hajar Aswad. Dan yang kelima, hendaknya tawaf dikerjakan 7 kali dan dilakukan dalam masjid, karena Rasulullah melakukannya juga di dalam masjid. Yang ketiga, rukun umroh yang ketiga yaitu sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil di antara Bukit Sofa dan Marwah. Syarat sa'i yaitu diantaranya dimulai dari Bukit Sofa dan disudahi di Bukit Marwah. Yang kedua, dilakukan sebanyak 7 kali. Dan yang ketiga, dilakukan sesudah tawaf. Terus rukun umrah yang keempat yaitu bersyukur atau bergunting rambut, atau bisa disebut juga tahallul, minimal 3 helai rambut yang digunting. Yang kelima yaitu tartib. Tartib yaitu berurutan antara rukun yang pertama sampai rukun yang terakhir berurutan dan tidak boleh diacak, berurutan dari awal sampai akhir rukun. Terus selanjutnya ada macam-macam umroh. Macam-macam umroh yaitu ada 2, yaitu umroh mufrodah dan umroh tamattu. Umroh mufrodah yaitu umroh yang dikerjakan secara terpisah dan tidak ada kaitannya dengan ibadah haji. Waktu pelaksanaannya tidak dibatasi, bisa dikerjakan kapan saja sepanjang tahun. Bisa juga dikerjakan pada bulan haji tapi tidak berhubungan dengan haji tamattu. Yang kedua, umroh tamattu. Umroh ini dikerjakan seseorang yang melaksanakan haji tamattu. Pelaksanaannya pada bulan haji yaitu Syawal, Dzulqa'dah
dan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Selanjutnya, saya Khairul binti Arifah dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang Undang-Undang Penyelenggaraan Umroh. Realitas daftar haji hingga puluhan tahun menjadikan ibadah umroh sebagai alternatif untuk melampiaskan kerinduannya beribadah di tanah suci. Maka, Biro Perjalanan Umroh sebagai usaha penyedia jasa pelayanan atau jasa perencanaan penyelenggaraan ibadah umroh. Keberadaan Biro Perjalanan akan lebih memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Biro Perjalanan Umroh memberikan jasa dengan tanggung jawab penuh terhadap pengguna jasa apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Maka banyaknya travel di Indonesia, maka pemerintah Indonesia yang merupakan negara hukum membuat aturan untuk mengawasi dan menertibkan penyelenggaraan perjalanan ibadah haji dan umroh guna memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan haji serta perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Usaha Peransuransian, dan Peraturan Menteri Agama Permenak Nomor 8 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh serta aturan-aturan lainnya. Semisal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen atau UU-PK yang terdapat memperkuat penyelenggaraan perjalanan ibadah haji dan umroh tersebut. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 UU-PK, pelindungan konsumen merupakan semua bentuk upaya yang memberikan jaminan kepada jamaah adanya kepastian hukum guna memberikan perlindungan kepada konsumen. Penerapan ketentuan tersebut antara lain dapat dilihat pada peraturan kepariwisataan yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009. Pada pasal 20 huruf C menyampaikan bahwa setiap wisatawan sebagai pengguna jasa memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan peraturan tersebut untuk mengatur sistem penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh, ternyata masih banyak travel yang berizin yang melakukan beban prestasi terhadap jamaahnya seperti pembatalan atau penundaan keberangkatannya tanpa alasan yang jelas, pelantaran jamaah baik di transit maupun di tempat tujuan atau yang lainnya. Seharusnya hal tersebut tidak terjadi karena setiap travel sudah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan digariskan oleh peraturan pemerintah. Hal tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 yang mewajibkan pihak PPIU memberikan pelayanan pelindungan kepada jamaah umroh dan petugas umroh. PPIU memberikan pelayanan pelindungan kepada jamaah dan umroh dan petugas umroh itu terdapat pasal 20 ayat 1 menyebutkan bahwa untuk memberikan pelayanan pelindungan menjadi tanggung jawab PPIU penyelenggara perjalanan ibadah umroh dengan menjaminkan asuransi jiwa, kesehatan serta kecelakaan terhadap jamaah. Terkait hilangnya dokumen pada saat perjalanan, pemerintah itu mengeluarkan regulasi PMA nomor 18 tahun 2015 itu tentang penyelenggaraan ibadah umroh. Dalam pasal 16 ayat 1 huruf B menyatakan bahwa PPIU wajib melakukan perlindungan jamaah umroh untuk pengurusan dokumen jamaah yang hilang selama perjalanan. Di antaranya yang penting yaitu seperti paspor, visa, surat kuning bebas meningitis, surat mahram atau jamaah wanita yang berusia di bawah 45 tahun dan tidak didampingi oleh suaminya maupun mahramnya ketika berangkat umroh. Selain itu, dalam regulasi skala nasional di wilayah NKRI berwujud Pancasila, Undang-Undang tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Agama Permenak Nomor 8 tahun 2018 pasal 3. Disebutkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji adalah bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, pelindungan kepada jamaah sehingga jamaah itu dapat melaksanakan ibadah sesuai dengan syariat. Teknis pelaksanaan ibadah haji dan umroh diserahkan kepada pihak penyelenggara ibadah haji dan umroh. Kemudian pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh menyatakan bahwa ibadah umroh adalah umroh yang dilaksanakan di luar musim haji. Selanjutnya, penjelasan umum pada Peraturan Menteri Agama Nomor 79 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab pemerintah di bawah koordinasi Menteri Agama karena jumlah jamaah yang sangat banyak di Indonesia. Itu. Terima kasih. Selanjutnya yaitu hikmah melaksanakan ibadah umroh. Yang pertama yaitu meningkatkan kedisiplinan. Karena ketika seseorang yang melakukan ibadah umroh
di tanah suci harus terbiasa disiplin untuk mengerjakan setiap syarat-syarat dan rukun-rukun ibadah umroh agar ibadah umroh tersebut bisa sah dan menjadi ibadah yang sempurna. Sehingga hal itu diharapkan disiplin tersebut bisa berkelanjutan sampai walaupun sudah selesai ibadah umroh tersebut, sampai ketika para umat sudah kembali ke rumah masing-masing dan melaksanakan kegiatan sehari-hari, disiplin tersebut masih tetap dikerjakan, tetap dijalankan. Harapannya seperti itu. Yang kedua, hikmahnya yaitu meningkatkan kualitas diri dalam beribadah. Banyak para orang-orang yang sudah berbuat banyak sekali dosa, yang memilih putus asa, tetapi Allah itu Maha Pengampun. Ketika kita sudah melaksanakan ibadah umroh, Allah itu memberikan ampunan bagi siapapun orang yang ikhlas dalam beribadah. Hal ini dapat mendorong seseorang untuk lebih taat, lebih patuh lagi dalam beribadah selain ibadah umroh. Yang ketiga, hikmah yang ketiga yaitu memunculkan sifat sabar. Ketika melaksanakan ibadah umroh, banyak sekali cobaan, godaan yang muncul dalam melaksanakan ibadah umroh. Karena banyak juga umat-umat Islam dari seluruh penjuru dunia yang berkumpul di sana. Hal itu menyebabkan juga kurangnya fasilitas yang dimiliki oleh para jemaah ibadah umroh, sehingga mereka harus mengutamakan kesabaran mereka untuk melaksanakan untuk mendapatkan fasilitas tersebut. Jika mereka melakukan sebuah keegoisan, egois tersebut dapat mengurangi nilai ibadah. Ya, karena keegoisan tersebut, ketidaksabaran dapat memberikan sebuah keburukan bagi seseorang yang egois dan juga orang lain. Yang keempat, melahirkan solidaritas dan kekeluargaan. Seluruh penjuru dunia umat Islam berkumpul di Makkah, Madinah untuk melaksanakan ibadah umroh dari seluruh berbagai negara, seluruh berbagai daerah. Hal itu akan menimbulkan rasa persatuan yang tinggi, sehingga membuat rasa persaudaraan juga sesama muslim semakin kuat. Yang kelima yaitu meningkatkan dakwah. Umat Islam dari seluruh dunia yang berkumpul itu adalah menjadi suatu media yang tepat untuk meningkatkan dakwah Islamiyah secara efektif, karena mereka bisa saling bertukar pikiran tentang bagaimana pengalaman mereka dalam beribadah di sana, dan juga tentang penanaman nilai-nilai Islam yang ada di daerah mereka masing-masing. Mungkin cukup itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kelebihan atau tutur kata yang kurang tepat, saya mewakili dari kelompok 8 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.